Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang ide pokok, yaitu tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, apa itu ide pokok? Nah, simak videonya sampai akhir. Di sini kita ada sebuah bacaan, yaitu berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari ide pokok dalam paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini paragraf 1 ya anak-anak ya. Paragraf 1. Sekarang paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita lanjutkan anak-anak. Mari kita cari ide pokoknya. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok disebut juga pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Apa tadi? Pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ini istilahnya. Adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi masalah utama atau apa yang dibahas dalam sebuah paragraf itu adalah ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran atau gagasan pokok sama. Itu namanya ide pokok. Jadi apa yang dibicarakan dalam sebuah paragraf itu disebut ide pokok. Nah, ide pokok ini anak-anak terletak pada kalimat utama ya. Apa? Terletak pada kalimat utama di setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf itu terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ini di kelas 4 kalian sudah belajar. Jadi di sebuah paragraf ini terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, fungsi ide pokok bacaan adalah sebagai pokok pikiran yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi, ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Itu fungsinya ide pokok. Jadi, ide tersebut nanti akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Nah, sudah jelas kalian tentang ide pokok? Nah, sekarang bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk mencari ide pokok dalam setiap paragraf? Cara menentukan ide pokok bacaan yang pertama, membaca semua kalimat dalam satu paragraf. Nah, satu paragraf kalian baca semua. Kalian cermati. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, kemudian ada ide pokok. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Jika kalimat utamanya sudah diketahui, maka langkah yang ketiga yaitu menentukan ide pokok. Langkah yang ketiga yaitu menentukan ide pokok. Nah, di sini
Organ gerak manusia dan hewan. Kira-kira paragraf pertama mana yang merupakan kalimat utamanya yang mana? Biasanya kalimat utama itu bisa berada di depan, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, mana ini yang merupakan kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat utamanya betul. Nih, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini kalimat utamanya. Berarti yang lain ini, yang dalam satu secara umum, gerak dapat dia adalah kalimat penjelas, gitu ya anak-anak. Ya, ini kalimat utamanya. Jadi sudah kita ketahui kalimat utama yang paragraf pertama sudah diketahui ya. Maka kita cari di paragraf kedua, mana kalimat utamanya? Siapa yang tahu? Coba dibaca dulu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari. Kira-kira mana? Iya, betul. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini yang disebut kalimat utama. Nah, jika sudah kita ketahui kalimat utamanya, kita langsung untuk menentukan ide pokoknya mana. Ide pokoknya mana. Nah, kalimat utama dengan ide pokok beda ya. Jadi kalimat utama nanti tempatnya atau dicarinya ide pokok dari kalimat utama. Maka diketahui ide pokok dalam setiap paragraf tersebut adalah, nah ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini paragraf 1. Kemudian di paragraf kedua, organ gerak manusia dan hewan tersusun dalam sistem gerak. Nih, diambil dari mana? Diambil dari kalimat utama. Jadi ide pokok tidak sama persis kalimatnya dengan kalimat utama. Jadi tidak ditulis semua anak-anak. Hanya intinya apa? Apa yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Kita lanjutkan. Nah, sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah. Maka kalau sudah jelas, buka buku mozaiknya halaman 2. Lalu kita cari ide pokoknya. Tugas kalian ya, dikerjakan di buku tulis warna coklat. Oke? Iya, mudah ya. Nanti kalian pasti bisa. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Hari ini tugas kalian ini, kemudian silakan dikerjakan di buku coklat. Selamat belajar. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.